Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Bapak Samsul SHMH, yang kami hormati Bapak Alfidainul SHMH, kami hormati Ibu Audrey SHMKN, yang kami hormati Bapak Ibnu SHMH, dan saudara-saudari yang hari ini melaksanakan yudisium. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan anugerah yang tak terhingga dan keberkahan yang sangat berlimpah. Pada hari ini kita bersama-sama di ruangan ini dalam kondisi saum. Di momen bulan suci Ramadan kita bisa menyelenggarakan acara yudisium, dan mudah-mudahan ada keberkahan pada kegiatan ini. Amin. Kedua kalinya salawat serta salam Allah semoga senantiasa tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita baginda Muhammad Rasulullah SAW yang telah membimbing dan memimpin umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh cahaya, yaitu cahaya iman dan Islam. Semoga kita semua kelak ada di barisan beliau di yaumul qiyamah dan kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari yang berbahagia, yudisium itu bukan hanya seremonial akademik, tetapi ini adalah penegasan bahwa Anda telah mencapai fase kegiatan intelektual. Dan ini bukanlah awal. Yudisium bukanlah akhir, justru yudisium adalah awal untuk Anda memikul beban tanggung jawab yang sangat besar. Harapannya adalah Anda tidak hanya menjadi sarjana hukum yang cerdas, tetapi juga menjadi sarjana hukum yang memiliki karakter. Untuk menjadi sarjana hukum yang memiliki karakter itu harus menjadi pribadi yang unggul. Pribadi yang unggul itu ada 3 komponen. Yang pertama adalah integritas. Jadi hukum ini dinamis, selalu berkembang, mengikuti perkembangan zaman. Anda sebagai insan cendekia hukum yang memiliki tanggung jawab menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat, maka pondasinya adalah integritas, di mana Anda harus berpegang pada nilai kejujuran, keadilan, dan keberanian moral. Nanti ketika Anda terjun di masyarakat, bidang apapun pekerjaan Anda, dimanapun Anda berada, Anda harus berpegang pada integritas. Pegang nilai kejujuran, nilai keadilan, dan keberanian moral. Itu yang pertama, integritas. Yang kedua, untuk menjadi pribadi unggul, Anda harus membangun kapasitas. Kehidupan terus berjalan dan perubahan-perubahan kehidupan juga terus berjalan. Anda harus memiliki prinsip belajar sepanjang hayat. Anda harus punya prinsip terus belajar. Kemarin kurang lebih 4 tahun Anda belajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton. Ilmu yang didapat itu masih sangat sedikit,
tetapi itu ada pondasi-pondasi yang sudah Anda miliki. Nah, tugas Anda setelah menjadi sarjana hukum justru bukan berhenti belajar, tetapi terus belajar. Teruslah membaca, teruslah berdiskusi, teruslah meneliti, bangun kompetensi dalam diri Anda, bangun kapasitas kepemimpinan dalam diri Anda, bangun kapasitas kemampuan Anda menggunakan bahasa internasional, bangun kapasitas Anda menguasai IT. Terus bangun. Kalau hari ini Anda belum memiliki pekerjaan, tapi Anda konsisten membangun kapasitas diri, suatu saat Anda akan menemukan jalannya sebuah pekerjaan yang sesuai dengan kapasitas yang Anda bangun. Jadi antara kapasitas dengan peluang ini menjadi semacam magnet. Jadi membangun kapasitas itu adalah dengan melakukan hal yang kecil. Kalau Anda membaca buku Atomic Habit, Anda mengerjakan 1% secara konsisten, itu akan menghasilkan hal yang besar. Sama halnya dengan membangun kapasitas. Kita sama-sama punya waktu 24 jam satu hari, itu kita manfaatkan untuk membangun kapasitas. Ada golden time di waktu setelah subuh sampai kira-kira jam 7. Kalau sudah yang bekerja, itu bekerja biasanya berangkat jam 7 atau jam 8. Nah, habis sholat subuh sampai Anda sebelum berangkat bekerja, sebelum sarapan, itu golden time. Waktu yang sangat berharga untuk mengembangkan kapasitas diri. Bisa untuk membaca Al-Quran, bisa untuk membaca buku, bisa untuk merenung, belajar bahasa Inggris, membangun mindset. Nah, di kapasitas itu Anda bisa membangun autosugesti untuk diri Anda. Karena kalau membangun keberanian moral itu juga butuh autosugesti dalam diri Anda. Jadi lakukan hal-hal untuk membangun kapasitas. Begitu juga dengan kepemimpinan. Saat ini Anda mungkin belum punya amanah, tapi kalau Anda membawa kapasitas kepemimpinan dalam dunia kerja, suatu saat sistem itu akan memanggil Anda untuk memimpin sebagai amanah. Jadi terus bangun kapasitas diri. Itu yang pesan saya. Yang ketiga, pribadi unggul itu memiliki kontribusi. Jadi dalam kehidupan bermasyarakat ini, Anda sebagai seorang sarjana hukum harus memiliki kontribusi. Tanyakan pada diri Anda, manfaat apa yang saya berikan kepada masyarakat? Manfaat apa yang saya berikan kepada keluarga, orang tua, saudara, di lingkungan sekitar? Jadi 3 poin ini. Yang pertama adalah integritas, kapasitas, dan kontribusi. Jadi teruslah berkembang, mengembangkan diri, bangun kapasitas diri Anda, bangun kapasitas kepemimpinan dalam diri Anda. Teruslah belajar dan membangun koneksi. Hari ini mungkin Anda bukan siapa-siapa, entah berapa tahun kemudian Anda akan ada di posisi yang jauh, yang posisi itu tidak Anda pikirkan sebelumnya. Milikilah rasa optimisme yang tinggi, tetapi mengerjakan hal-hal yang kecil secara konsisten dan bangun mindset. Mindset orang sukses itu harus Anda bangun. Mindset orang sukses. Anda sekarang di era digitalisasi ini, Anda bangun mindset itu bisa melihat, bisa Anda pelajari, merubah mindset lewat gadget yang Anda miliki. Kalau hari ini Anda tontonannya, Anda mendengarkan pidato-pidatonya Jack Ma atau tokoh-tokoh seperti Bill Gates, Bob Sadino, itu orang-orang sukses.
kita dengarkan pidatonya, sharingnya untuk membangun mindset. Karena sukses atau tidaknya seseorang itu sangat ditentukan dari mindset. Bangun mindset, bangun rasa percaya diri. Jadi Anda harus tanamkan nilai dalam diri Anda. Karena Anda sarjana hukum, beranilah untuk berjalan di jalan yang sepi sendirian, tetapi Anda fokus pada pengembangan diri. Jangan terlalu ikut euforia di luar sana. Jadi ada orang yang nampaknya biasa-biasa, tapi suatu saat dia punya potensi yang berkembang. Jadi bikinlah kejutan. Bikin kejutan pada dunia ini bahwa Anda memiliki peran. Dan doa Anda harus juga optimis. Ya Tuhan, ya Allah, berikanlah aku tanggung jawab yang besar di dunia ini. Berikanlah aku peran yang besar di dunia ini. Dan berikanlah aku kemampuan untuk memikul amanah tersebut. Jadi saya ingin alumni dari Fakultas Hukum itu menjadi alumni yang sukses di kemudian hari. Anda sukses tidak hanya, janganlah takutlah melangkah untuk kesuksesan. Dunia sekarang sudah terbuka, Anda bisa pergi kemanapun, tidak harus sukses di bau-bau. Kalau di bau-bau Anda belum mendapatkan peluang, dimanapun peluang yang ada, kejar. Harus ke Jakarta, harus ke Makassar, harus ke Amerika, harus ke Eropa, Sekarang dunia ini sudah terbuka lebar. Dan luaskanlah cakrawala Anda dalam melihat dunia. Apalagi sekarang sudah eranya digitalisasi, banyak orang Indonesia yang sukses di luar negeri. Dan kemudian setelah sukses dia kembali ke kampung halamannya. Jadi jangan habiskan waktu Anda dengan rasa pesimis. Itu pesan saya. Dan karena Anda adalah bagian dari alma mater, jaga nama baik alma mater, jaga nama baik Fakultas Hukum, jaga nama baik Universitas Muhammadiyah Buton, dan harumkan nama Universitas Muhammadiyah Buton. Banggalah Anda menjadi alumni Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton, apalagi saat ini predikatnya adalah unggul. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan selamat, dan mewakili Sivitas Akademika Fakultas Hukum, kami meminta maaf jika dalam perjalanan, dalam pelayanan akademik yang kami berikan tidak semaksimal. Itu di sana mungkin ada kekurangan kami minta maaf, dan kami bangga, kami ucapkan terima kasih Anda sudah memilih kuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton. Akhir kata, billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.